teman-teman, saya Patricia Natania kelas 11 IPS dari Sekolah Kristen Bina Kasih. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Yang pertama adalah pengertiannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh yang menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka semakin lemah kekebalan tubuhnya, yang mengakibatkan rawan diserang oleh berbagai macam penyakit. CD4 adalah sel yang masih menjadi bagian sel darah putih dihancurkan oleh HIV. Penularan HIV atau AIDS yang pertama berasal dari hubungan seksual. Saat melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom sangat berbahaya dan juga suka bergonta-ganti pasangan seksual. Dianjurkan untuk menggunakan kondom yang aman dan tidak suka bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kedua adalah jarum suntik. Penggunaan jarum suntik terkontaminasi oleh darah orang yang terinfeksi HIV. Biasanya penularan dari jarum suntik tersebut berasal dari jarum suntik yang digunakan oleh pengguna narkoba atau nafza karena mereka suka sekali menggunakan jarum suntik yang sama kepada orang-orang yang berbeda. Yang ketiga adalah menyusui. Memberikan air susu yang terkontaminasi virus HIV pada bayi. Yang keempat, transfusi darah. Dalam hal ini penularan melalui transfusi darah sangat jarang. Karena dalam hal ini terdapat cek-cek dan tes pada saat ingin melakukan donor darah, sehingga hal tersebut jarang terjadi. Spesifikasi virus HIV. HIV memiliki diameter 100 hingga 150 mm dan berbentuk spherical atau spherical hingga oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus atau virion. Selubung virus berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipida. Seperti ini adalah bentuk virus HIV. Tahapan infeksi HIV menjadi AIDS, yaitu stadium awal infeksi akut, stadium laten klinis, stadium lanjut atau AIDS. Stadium awal atau infeksi akut, gejalanya akan muncul pada tahap awal, tetapi setelah 2, 3 hingga 4 minggu awal, tubuh tertular virus HIV. Stadium laten klinis berlangsung hingga 10 atau 15 tahun. Dalam tahap ini kadang tidak menunjukkan gejala, namun menyerang sel kekebalan tubuh yang menyebabkan terjadinya komplikasi. Stadium lanjut atau AIDS dalam tahap ini dapat berlangsung hingga 10 tahun bahkan hingga lebih. Dan tahap ini sangat mudah untuk menularkannya ke dalam orang lain. Tipe-tipe HIV. Yang pertama adalah HIV 1, yaitu HIV 1 adalah HIV subtipe M yang menginfeksi 90% orang. HIV 2 adalah HIV 2 yang diketahui menyerang sebagian kecil individu, terutama bagian di Afrika Barat. Kasus HIV dan AIDS di Indonesia kurang lebih terdapat 650 kasus. Pada tahun 2016, 40.000 lebih kasus HIV di Indonesia dilaporkan. Tahun 2017, 10.000 laporan infeksi HIV yang telah dilaporkan. Gejala yang akan berlangsung dalam beberapa minggu kepada orang yang terinfeksi HIV atau AIDS. Yang pertama adalah demam tinggi hingga menggigil. Yang kedua muncul ruam di kulit dan muntah. Yang ketiga nyeri sendi dan otot. Yang keempat pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala. Yang kelima sakit perut dan sariawan. Diagnosis HIV dan AIDS. Beberapa tes HIV dan AIDS. Yang pertama adalah tes antibodi dan tes antigen. Tes antibodi bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan untuk melawan infeksi HIV dengan cara rapid test antibodi. Tes antigen yang bertujuan mendeteksi P24 yang merupakan suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV tersebut. Dapat dilakukan 2 hingga 6 minggu setelah pasien terinfeksi. Setelah melakukan tes kedua di atas, maka akan dilakukan beberapa tes lagi, yaitu hitung sel CD4, pemeriksaan viral load, dan tes resistensi. Hitung sel CD4 adalah sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV.
jumlah CD4 semakin besar, kemungkinan besar ia sudah tertular oleh AIDS. CD4 yang normal berjumlah 5.000 hingga 1.400 sel per milimeter kubik darah, sedangkan CD4 yang tidak normal adalah di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pemeriksaan viral load atau HIV RNA lebih dari 100.000 kopi per milimeter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Di bawah 10.000 kopi per milimeter darah menandakan bahwa perkembangan virus tersebut tidak terlalu cepat. Tes resistensi atau kekebalan. Tahap ini dokter dapat menentukan jenis obat HIV dalam pasien, sehingga jika menentukan tes ini, dokter dapat menemukan obat yang cocok untuk pasien HIV tersebut. Pencegahan HIV dan AIDS. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kondom, yaitu dengan menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan seksual. Pasangan seks. Jangan bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya terinfeksi HIV. Terinfeksi HIV, jika Anda terinfeksi virus HIV atau positif dalam virus HIV, Anda harus memberitahukan pasangan Anda. Kehamilan. Apabila terjangkit virus HIV pada saat kehamilan, maka sebaiknya pergi ke dokter dan mendiskusikannya untuk diberikan pendapat yang terbaik. Sunat. Sunat adalah salah satu saran yang disarankan untuk pria untuk menghindari risiko infeksi HIV. Keempat, pengobatan HIV dan AIDS. Berikut ada 4 obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter. Yang pertama adalah efavirenz, yang kedua etrapirin, yang kedua nevirapin, dan yang keempat sidofudin. Namun dapat diketahui bahwa obat tersebut dapat dimakan setiap hari, tetapi kita harus mengetahui efek samping obat tersebut jika dikonsumsi terus-menerus. Yang pertama, memiliki efek samping diare, mual dan muntah, mulut kering, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot atau rhabdomyolysis. Penyakit jantung, pusing, sakit kepala, tubuh terasa lelah, dan sulit tidur juga merupakan efek samping lainnya. Dari kesimpulan penjelasan saya di atas, pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Karena itu ada baiknya memiliki asuransi kesehatan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan biaya pengobatannya, karena obat tersebut pun juga memiliki biaya yang cukup mahal. Sehingga sangat membantu jika ada asuransi kesehatan dalam biaya pengobatannya. Pesan untuk teman-teman semua, teman-teman harus mempelajari pengetahuan umum tentang HIV dan AIDS. Ingatlah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari HIV dan terapkan pola hidup sehat agar terhindarkan dari virus HIV dan penyakit AIDS. Saya di sini mengajak teman-teman agar mengetahui pencegahan dan pengobatannya, sehingga di kedepannya kalian semua dapat mengetahui informasi mengenai HIV dan AIDS. Sekian, terima kasih teman-teman.